Dengan bermodalkan cintanya akan masa depan anak-anak bangsa, membuat Priska Sebayang rela meninggalkan pekerjaannya demi menjadi pengajar muda di daerah terpencil. Keberhasilannya sebagai seorang pengajar pun terlihat ketika anak didiknya berhasil menjadi murid berprestasi untuk daerah perbatasan dan memenangkan lomba fotografi tingkat nasional. Namaku Ertina Priska Erlaya Sebayang. Selama 1 tahun, aku memang mengajar di SD Gemis Mirna, Kawiyo. Gemis singkatan dari Gereja Masehi Injil Sangir Talaut. Di sini, aku pun makin terbiasa dengan kebiasaan unik warga setempat. Segar. Panem burang namanya. Ini pertamanya pedis, tapi habis itu mata jadi cerah. Tuh. Sini coba kalian cetesin. Sini. Sebelum menjadi pengajar muda, aku sempat berkarir di sebuah bank BUMN di Jakarta. Waktu saya memutuskan, saya mau memutuskan mundur dari corporate dan mencoba menjadi pengajar muda, itu saya langsung disidang Mas sama keluarga besar karena saya kebetulan orang Medan, orang Batak Karo. Saya langsung dipanggil oleh keluarga besar keluarga saya di Medan. Langsung tuh nggak main-main lagi, jadi bukan keluarga inti saja Mas, langsung om, tante, langsung semua itu ngajak bicara kenapa kamu memutuskan itu. Jadi karena saya nggak punya jawaban yang lebih baik daripada yang saya bilang, saya pengen membuktikan ke diri saya sendiri, bukan ke siapa-siapa kok, emang pengen membuktikan betul nggak sih yang soal masih ada nggak sih masa depan Indonesia ini gitu. Jadi memang saya nggak punya jawaban lebih baik dari itu, mereka juga nggak bisa membantah karena nggak ada cara lain untuk saya nggak pergi. Saya belum pernah mengambil keputusan yang lebih yakin daripada menjadi pengajar muda sebelumnya. Kondisi geografis menjadi kendala warga. Untuk melanjutkan pendidikan SMP dan SMA, warga harus ke pulau lain. Yuk, mari duduk sini. Sama Anci, setengah lingkaran seperti bulan yang tersenyum. Pakai kata-kata yang sudah ada aja. Dengerin. Aku minta anak-anakku menulis jurnal setiap jam pertama pelajaran. Boleh dong. Kemarin kata-kata Jurnal ini semacam buku harian. Kata-kata yang sendiri-sendirinya. Memaksimalkan indera mereka, jadi setiap hari apa yang mereka dengar itu mereka tulis. Nah itu ternyata dari 10 bulan ini sudah sangat banyak kemajuan. Dulu mungkin kemarin saya melihat Enci ada di ibadah gitu. Nah mulai sekarang mereka sudah memadukan apa yang mereka terima dengan indera dengan apa yang dirasa. Jadi misalnya kemarin saya melihat ada teman saya yang jatuh, saya merasa sedih. Kemudian luka itu juga tersiram air dan mukanya menjadi sedih. Gitu. Saya melihat teman saya menangis, saya juga merasa sedih, semoga dia cepat sembuh. Jadi ketika yang tadi hanya apa yang diterima oleh indra, ternyata semakin kesini mereka sudah bisa menuangkan perasaan, bahkan pemikiran mereka di situ. Itu semuanya tujuannya sudah tercapai. Saya maunya anak-anak saya tumbuh di negeri yang pemimpinnya bagus. Nah cara saya satu-satunya untuk mengontrol pemimpin nanti masa depan, nggak bisa lagi kita ngontrol pemimpin yang sekarang toh. Kita cuma bisa menyiapkan pemimpin yang di masa depan nanti ya. Pemimpin yang masa depan nanti ya anak-anak kecil ini, anak-anak yang ada di pelosok negeri ini juga bisa toh, termasuk dari Kawiyo. Eben, jagoan kecil dari Kawiyo yang menonjol prestasinya baik di dalam maupun luar kelas. Pada tanggal 20 Desember 2012, Eben diundang oleh Kementerian BUMN sebagai siswa berprestasi di wilayah perbatasan. Ia, seniman Sebastian, Pak Berti dan Pak Epsan Mamintade hadir ke Jakarta. Keberhasilan Eben menjuarai lomba foto tingkat nasional yang diselenggarakan National Geographic for Kids 2012 lalu membanggakan hati sang ibu. Sejak Encik Priska panggil dia mereka jalan-jalan, kemudian mereka ke pantai, lalu mereka naik gunung, lalu pinjam sama Encik Priska kameranya, kemudian dia bisa motret pohon kelapa. Sang ibu punya harapan besar pada sang anak. Ya nantinya biarpun kami berdua, ya mungkin ini mas-mas kan kalau lihat keadaan kami di sini bagaimana,
Ya beginilah keadaan kami, tapi ibu sebagai orang tuanya Eben tetap ada harapan sampai Eben sukses. Nantinya sampai bisa sekolah yang lebih lanjut lagi. Anjing saya. Ibunya Eben juga punya pesan buat aku. Pesan ibu, semoga ingat kami ya di sini. Kenapa Cik sedih Cik? Ya 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ada apa 2 bulan lagi? 2 bulan lagi sudah kembali. Bukankah senang bisa jumpa lagi dengan keluarga di Bandung, Jakarta? Ini udah jadi keluarga kok. Mau bilang terima kasih Terima kasih. untuk Encik Priska. Encik Priska sudah bisa bikin saya pergi ke Jakarta. Lalu, Sudah bisa bikin saya ikut lomba olimpiade ya, dan bisa untuk fotografi. Di sini, aku menimba pengalaman hidup yang tak ternilai. Mungkin seumur hidup saya mungkin diajarkan dengan kita harus cukup dulu sebagai manusia secara pribadi, baik materi maupun spiritual atau moral ya, baru bisa berbagi ke orang lain gitu. Terutama materi gitu. Saya diajarkan dengan cara itu, kalau misalnya kita materi sudah cukup baru bisa berbagi ke orang lain. Nah, 1 tahun ada di sini tuh, yang saya lihat dari orang Kawiyo ya, mereka adanya apa ya itu yang dibagi gitu. Istilahnya nggak perlu cukup kok, nggak perlu cukup materi dulu kita bisa berbagi ke orang lain. Apapun yang kita punya deh, dengan kesederhanaan, bahkan dari ketidakadaan segala sesuatu yang ada di kita itu udah bisa berbagi. Itu yang saya dapat banyak banget dari orang Kawiyo. Ibu mau ucapan terima kasih sama Encik Priska. Sudah ngajarin Eben bisa sukses. Dan bisa lagi mau ikut final di lomba olimpiade. 1 tahun yang mengubah pandanganku terhadap diri sendiri, lingkungan, bahkan Indonesia.